Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali di hari ke-15 di bulan Februari ini. Sungguh nikmat Tuhan kita rasakan ketika Tuhan dalam kasih setianya memperkenankan kita untuk ada lagi menikmati hari baru dalam perkenanan kasih sayang Tuhan. Maka mari saudara-saudaraku kita membuka hari ini dengan berdoa dan membaca firman bersama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menyapa Engkau di kekudusan hadirat-Mu. Dalam pengakuan dan rasa syukur atas segala kasih dan perkenanan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami semua, baik secara pribadi dan keluarga. Sungguh nikmat setiap berkat yang Tuhan beri, sungguh luar biasa pemeliharaan yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerinduan kami datang kepadamu mengundang Engkau untuk memulaikan segala hari kami dalam tuntunan firman-Mu yang kudus. Biar kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan senantiasa bersandar kepada kebenaran-Mu, sehingga kami akan senantiasa ada dalam tuntunan tangan kasih sayang Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap rutinitas hidup kami sepanjang hari ini. Anugerahkan kepada kami hikmat dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua boleh belajar firman bersama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Lukas pasal 6 ayat yang ke-39 kita baca di hari ini. Sekali lagi Lukas pasal 6 ayat yang ke-39 kita baca di hari ini. Mari kita baca bersama. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Itu adalah bagian Alkitab yang akan kita renungkan di hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan. Dan keterbatasan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Mungkin secara mata jasmani kita melihat, tetapi secara mata rohani mungkin kita tidak dapat melihat dengan benar apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Karena kadangkala sebagai manusia kita dibutakan oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Keinginan untuk mendapatkan jabatan, keinginan untuk mendapatkan penghormatan, keinginan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih dari orang lain atau dari banyak orang yang ada di sekeliling kita. Maka di saat ini ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan keterbatasan, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mau dituntun dalam kebenaran firman-Nya, dituntun oleh kebenaran yang akan senantiasa mengantar kita pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, yaitu tuntunan menuju keselamatan. Karena kalau kita sebagai orang-orang yang penuh dengan keterbatasan menuntun orang lain, padahal kita tidak mampu menuntun hidup kita sendiri, maka mungkin saja kita akan mengantar orang itu menuju kebinasaan. Tapi ketika kita mau diperlengkapi dalam kebenaran firman, maka kita akan mampu mengantar sesama kita dalam kehidupan yang kekal. Agar sebagaimana yang Tuhan inginkan, kita berbuah menyenangkan hati Tuhan dalam kerja pelayanan kita. Untuk senantiasa diperlengkapi, baik secara jasmani dan rohani. Dengan belajar firman bersama, maka kita pun akan mampu untuk menuntun kehidupan bersama dengan tidak mengecewakan hati Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan berhasil dalam segala hal. Berhasil dalam kerja, berhasil dalam studi kita, dan kita akan dijauhkan
dari keinginan dan perilaku yang dapat membuat kita menjadi buta secara rohani. Keinginan-keinginan pribadi yang akan menghalangi berkat Tuhan atas hidup kita. Keinginan pribadi yang akan menyesatkan kita. Kita membuka hari ini dengan mengundang Tuhan dalam hidup kita. Mengundang Tuhan agar kita senantiasa mampu diperlengkapi dan menjadi orang-orang yang mampu melihat dan tidak dibutakan secara rohani. Menjadi orang-orang yang senantiasa ada dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi orang-orang yang senantiasa mampu melakukan firman dalam kehidupan keseharian. Kita semakin didewasakan dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan Allah kita, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mampu menuntun kehidupan sesama menuju kehidupan yang kekal. Dalam segala kerendahan hati kita, dalam segala kesabaran kita, dalam segala kasih kita, Tuhan akan memperlengkapi kita setiap saat, asalkan kita taat dan setia kepadanya, sehingga ketika kita buta secara rohani, dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu melihat secara rohani untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan akan menolong kita untuk hidup sehat. Tuhan akan menolong kita untuk hidup senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Tuhan akan menolong kita agar kita dituntun dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang mendatangkan berkat bagi sesama. Maka terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semakin diperlengkapi di dalam Engkau ketika kami akan bekerja, ketika kami akan melayani di hari baru ini. Kami tidak akan ada dalam situasi yang membuat kami lebih mengutamakan keinginan kami pribadi, sehingga kami semakin dibutahkan. Tetapi kami mau hidup kami ada dalam kerendahan hati di dalam Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh bersama untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami baik secara pribadi dan keluarga. Tuhan Yesus, kami mau agar hidup kami ada dalam tuntunan tangan kasih sayang-Mu. Apapun yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, kami akan dimampukan oleh Tuhan, kami akan dipelihara oleh Tuhan, dan kami akan senantiasa ada dalam lindungan tangan kasih sayang Tuhan. Apabila Tuhan Engkau melihat bahwa ada di antara kami yang saat ini, ketika memulai hari baru dalam keadaan lemah tubuh karena sakit, mungkin ada permasalahan dalam kehidupan, dalam kerja, dalam kehidupan keluarga. Mari Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau, sebagaimana Engkau yang akan memberkati kami semua dan memperlengkapi kami, agar kami menjadi orang-orang yang membuka mata hidup kami dalam kehidupan rohani yang semakin dimerdekakan dalam Engkau. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau melihat segala keberadaan hidup kami, dalam segala keterbatasan kami, dalam segala pergumulan kami, agar Engkau mengambil alih semuanya itu. Engkau campur tangan Tuhan, sehingga ketika kami dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maka ada sukacita yang tetap kami dapatkan. Tuntun kami Tuhan, agar kami bertumbuh bersama dalam kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Sukacita tetap terpelihara, sehingga kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami melekat erat kepadamu Tuhan, dan kami menyenangkan Engkau ketika kami bekerja, melayani, beraktivitas sepanjang hari ini. Berkati kehidupan orang-orang yang kami cintai, suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Jadikan kami sebagai anak Tuhan yang bertumbuh semakin dewasa dalam pengharapan dan iman kepadamu. Ini kami Tuhan, hidup kami taruh dalam tangan kasih sayang-Mu. Hidup keluarga kami, hidup kerja kami, bahkan hidup gereja-Mu Tuhan, senantiasa kami taruh di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau membuka hari ini dengan mengucap syukur kepadamu. Kami mau membuka hari ini dalam tuntunan tangan kasih sayang-Mu.
Maka terpujilah Engkau dalam kasih-Mu ya Tuhan ya Allah Bapa kami. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah berdoa dan membaca firman bersama. Kiranya sukacita senantiasa terpelihara dalam hidup kita sepanjang hari ini, karena berkat Tuhan akan mengiringi setiap kerja pelayanan kita. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Bukit Meriti Kalabaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang hari ini menikmati sukacita karena ketambahan usia baik secara pribadi dan keluarga. Biarlah kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai memberkati dalam segala harapan hidup di usia yang baru yang Tuhan beri. Biar kasih setia Tuhan menjadi bahagian kehidupan saudara-saudara saat ini. Terima kasih dan biarlah berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Selamat pagi, selamat menjemput hari baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.